Itu apa tulisannya itu? Eh, Banyak Ustadz, saya kebetulan sudah agak Iya. lupa juga. Ini menarik ya. Jadi ternyata Pak Mukhlis itu berubah. Salah seorang narasumber kita, salah seorang santri pesantren An-Naba Center Indonesia, yang mana beliau ini tergolong santri tertua di An-Naba. Dalam hitungan usia lahirnya, beliau tertua, tetapi kalau dihitung dari usianya di dalam agama Islam ini, masih tergolong sangat muda. Bahkan saya katakan beliau ini masih balita, ya, di bawah 5 tahun. Langsung saja kita sapa beliau. Nama Islamnya adalah Mukhlis, ya. Nanti biar beliau sendiri yang langsung bercerita bagaimana pengalaman beliau memeluk agama Islam. Assalamualaikum Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya? Ustaz. Alhamdulillah. Semuanya aktivitas lancar? Berjalan lancar Ustaz. Alhamdulillah. Ya, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukhlis sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di studio untuk kita berbincang-bincang seputar pengalamannya, kenapa tertarik memeluk agama Islam. Seperti yang kita tahu, ya, banyak sekali saudara-saudara kita belakangan ini yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pengalaman-pengalaman mereka sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kali ini pemirsa di studio di rumah masing-masing ingin mengetahui bagaimana pengalaman pribadi Pak Mukhlis berpindah agama menjadi Muslim. Boleh diperkenalkan dulu? Baik, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, nama Islam saya Mukhlis. Sebelumnya saya beragama non-Muslim. Itu nama Muslimnya ya? Kalau nama sebelum Muslim apa? Nama sebelum Muslim, nama saya Revolta. Revolta ya? Asal saya dari Bekasi. Saat ini usia saya 47 tahun. Iya. Ketika saya masuk Islam setahun kemarin, itu usia saya 46 tahun. Tergolong tidak familiar karena di pesantren An-Naba Center Indonesia ini rata-rata yang usia SD sampai SMA. Iya, betul. Jadi saya emang boleh dibilang yang paling tua Dalam usia umur lahirnya ya? ya. Iya. Saya dibesarkan di agama non-muslim, dididik, terus ketika saya memasuki karir, lulus kuliah, saya mendapat kesempatan belajar dan bekerja di Jepang selama 2 tahun lebih. Subhanallah. Di Jepang ya? Di Jepang, Ustaz. Perusahaan apa itu? Itu bergerak di bidang elektronik. Elektronik, ya. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya diterima langsung bekerja di perusahaan yang ada cabangnya di Indonesia. Iya. Pada saat saya di Jepang itu, banyak pengalaman-pengalaman yang hingga bisa merubah perilaku dan pola hidup saya menjadi tidak baik. Disitulah awal mulanya pola dan perilaku hidup saya berubah. Gitu. Berubah ini ke arah tidak baik atau Ke baik? arah yang tidak baik. Tidak baik ya. Selama di Jepang. Selama di Jepang. Dalam kurun waktu 2 tahun itu 2 ya. tahun itu. Iya. Setelah saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di perusahaan Jepang juga, kurang lebih dari 10 tahun. Di situ pola perilaku yang tidak baik itu semakin berkembang, Masya semakin Allah. tidak terkontrol gitu. Oke, sebentar. Ini menarik pemirsa. Beliau ini punya pengalaman bekerja di Jepang 2 tahun. Berdasarkan pengakuan tadi, setelah bekerja di perusahaan di Jepang itu justru merubah kehidupan beliau menjadi tidak terarah. Kalau boleh tahu diantaranya apa itu? Tidak terarahnya apa? Ya, jadi salah satunya di tradisi perusahaan Jepang itu apabila kita pulang kerja,
kita bawahan dan pimpinan itu bersama-sama makan di restoran dan minum-minum. Minum-minum ini bukan minuman biasa tapi Alkohol. beralkohol, khamar gitu. Saya setelah masuk Islam baru tahu bahwa itu tidak boleh meminum khamar, gitu, alkohol gitu. Tapi kan begini, Pak Mukhlis ya, bukankah dulu sebelum Muslim juga sudah terbiasa minum alkohol begitu? Ya sebenarnya sudah ada di sebelum non-Muslim, tapi tidak sebesar setelah saya menginjakkan kaki Di Jepang, oke. gitu. Dan bekerja di lingkungan perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang terpengaruh budaya ya? Terpengaruh budaya dan karena saya tidak punya pedoman hidup pada saat itu. Iya. Pedoman hidup. Menarik. Itu kan saya lihat di antara contoh mulai berubah ya pola hidup Pak Mukhlis ini. Coba dilihat di tangan Pak Mukhlis ini, dilihat banyak tato-tato ya. Ya betul. Ini coba juga ke pemirsa nih tato Ya, yang ini. bertuliskan Jepang semua nih. Ya. Ini coba dibuka tangannya kayaknya banyak tato ya. Ya, Wah ini banyak. subhanallah ya. Ini tulisan Jepang semua. Betul Pak Ustadz. Ini apa artinya nih? Kira-kira bacanya apa? Di sini bercerita tentang perjalanan saya dari kecil menginjak ke dewasa sampai saya memasuki dunia karir dan memasuki rumah tangga sampai saya terhempas oleh badai di dalam kehidupan saya. Jadi kalau boleh tahu, apa di seluruh tubuh ini ada tato ini? Ya di sini ada, Di dada juga ada. di kaki, terus di pundak ada. Gitu. Ini dibuat di Jepang sana. Ada sebagian yang saya buat di sana, ada sebagian yang saya buat di sini. Itu kan tulisannya Jepang. Pak Mukhlis bisa membaca itu? Alhamdulillah bisa Ustaz. Bisa membaca. Itu artinya apa? Saya kasih contoh satu ini. Iya. Ini adalah takdir gitu. Oh, itu artinya takdir. Artinya takdir gitu. Oh, takdir apa ya? Takdir yang baik atau tidak baik? Ini saya tidak tahu. Waktu itu saya hanya berpikiran takdir gitu aja, kata-kata takdir gitu. Masya Terus Allah. di sini ada angka-angka. Ini adalah angka-angka tanggal kelahiran gitu yang saya tuliskan di tubuh saya. Jadi yang di tangan begini, boleh dibuka lagi tangannya itu apa? Apa tulisannya itu? Banyak Ustadz, saya kebetulan sudah agak lupa Iya. juga. Ini menarik ya. Jadi ternyata Pak Mukhlis itu berubah pola hidupnya bukan hanya dari segi budaya, mengikuti kelabing-kelabing begitu ya dengan orang-orang Jepang gitu di diskotik atau di mana, tapi juga sampai membuat tato-tato yang syarat dengan makna mungkin perjalanan hidup beliau, tapi sekarang sudah masuk agama Islam. Ada nggak Pak Mukhlis berpikir ini rasa penyesalan gitu sekarang bagaimana? Ya, sangat dalam Ustadz, ada sekali. Ketika saya sudah masuk Islam, saya udah bisa sholat, saya udah bisa baca sholat. Ketika di satu tempat sholat Jumat di Jakarta, saya merasa terintimidasi karena orang menatap saya itu miring gitu, karena Banyak tato. banyak tato gitu. Nah, pada saat itu saya mengambil satu kesimpulan, saya harus hapus ini, saya harus hapus gitu. Niat itu sangat kuat sekali, sehingga saya dapat informasi di Islam Medical Center itu ada program hapus tato waktu itu, dan saya sudah ikut program itu. Gitu. Tapi nggak berhasil. Waktu itu terjadi pendarahan karena pas di pembuluh darah, di laser itu terjadi pendarahan. Artinya sesudah itu dokternya bilang ini harus dihentikan dulu gitu. Baik, jadi Pak Mukhlis dulu ini kan kehidupan masa jahiliyah sebelum masuk agama Islam. Ya. Sudah masang tato di mana-mana, hampir seluruh tubuh ya, mulai dari kaki sampai dada, tangan semua penuh dengan tato. Dan itu masa lalu ketika belum beragama Islam. Dan penyesalan itu pasti ada. Namun begini Pak Mukhlis, di dalam agama Islam
Memang tato itu hukumnya haram karena dia menzalimi diri sendiri. Tetapi kalau memang riskan, berisiko terhadap keselamatan jiwa kita untuk menghapus tato ini, dan saya lihat dari tatonya ini kan sudah tato permanen ya. Betul. Jadi tidak perlu dihapus dengan cara paksa. Artinya kalau dia berisiko akan mencelakakan Pak Mukhlis, menimbulkan mudarat yang lebih besar, saya sarankan tidak usah dihapus. Ya, dan insya Allah kesalahan yang lalu itu di masa jahiliyah sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dosa-dosa Pak Mukhlis yang lalu sudah dimaafkan oleh Allah. Karena Rasulullah mengatakan, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi begitu Pak Mukhlis bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakin dan membenarkan syahadat itu, kemudian Pak Mukhlis menjalankan seluruh syariat agama Islam ini, yakinlah Pak Mukhlis, insya Allah dosa-dosamu yang lalu itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini Pak Mukhlis lakukan sebelum masuk agama Islam. Kalau sesudah masuk agama Islam tentu zalim, itu berdosa. Tidak boleh kita menzalimi diri sendiri, ya. Jadi saya berharap Pak Mukhlis itu tidak usah kecewa apa yang terjadi di masa lalu itu, karena memang itu tidak tahu, tidak paham, belum ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan Pak Mukhlis itu yakin, seyakin-yakinnya agama yang benar itu hanyalah Islam, dan percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mempraktekkan seluruh ajaran Islam, maka insya Allah dosa-dosa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mungkin boleh diceritakan lagi Pak Mukhlis, ini kan perjalanan hidup di masa lalu itu boleh dikatakan setelah berhijrah ke Jepang dan status agama belum muslim, ternyata setelah di Jepang itu terpengaruh dengan budaya mereka yang biasa minum-minum, alkohol dan sebagainya. Kemudian pulang ke Indonesia, bekerja lagi di perusahaan Jepang, cabangnya di sini 10 tahun ya. Semakin tidak terarah lagi kehidupan ini. Nah, sekarang kita pemirsa ingin mendengarkan langsung dari kesaksian Pak Mukhlis, apa yang kemudian menyadarkan Pak Mukhlis sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Ustaz. Pada tahun 2015, disinilah puncaknya cobaan hidup atau badai hidup yang saya terima, sampai nikmat-nikmat hidup itu diambil oleh Allah. Masya Allah. Sampai di satu titik saya harus terpisah dengan putri sematawayang saya yang saat ini usianya 13 tahun, karena saya harus berpisah dengan ibunya. Di titik inilah saya merasa tidak ada manfaatnya hidup ini. Hampa begitu. Hampa, sehingga sampai saya melakukan hal-hal yang lebih tidak baik dengan kehidupan yang sebelumnya. Sampai kepada titik mungkin putus asa begitu. Ya, betul Ustaz. Di satu saat saya udah putus asa sekali. Cuman memang ada yang mau saya ceritakan sedikit tentang lagi yang masalah tato saya itu. Iya. Di sini ini ada tato, kata-kata yang mengatakan tulisan dalam bahasa Jepang, kami sama Moichido chance o itte kudasai. Itu artinya kalau dalam Islam itu kami sama itu adalah Allah. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan sekali lagi dalam hidup ini. Masya Allah. Itu sebelum saya masuk Islam, sebelum saya dapat hidayah gitu. Saya nggak tahu apakah
itu ada hubungannya dengan perjalanan saya nggak tahu. Cuman setelah saya masuk Islam, saya merasa itu ada hubungannya gitu. Iya, jadi saat itu Pak Mukhlis itu berada pada puncak galau, kemudian semacam putus asa, lalu teringat dengan tulisan tato di dalam dada yang maknanya itu adalah apa tadi, Allah? Ya Allah, berikanlah saya kesempatan. Berikan kesempatan. Sekali lagi. Itu Tuhan yang dimaksud. Itu Tuhan siapa ini saat itu? Saat itu saya nggak tahu Tuhan siapa? yang mana gitu, karena Oh, saya gitu. belum belajar agama Islam gitu. Jadi saya hanya saya ingat ketika saya kecil di kepercayaan saya sebelumnya, saya ada belajar juga gitu. Di situ saya seolah-olah memanggil gitu sang pencipta gitu. Nah, Tapi sebentar, di saat Pak Mukhlis sudah tidak terarah kehidupan ini, sebenarnya nuraninya masih ada hubungan dengan Tuhan begitu ya? masih percaya Masih sama percaya. yang sang pencipta. Bukan berarti lepas keyakinan, tidak Enggak, ya? gitu. Masih percaya gitu. Nah, ketika sudah di dalam titik putus asa inilah, di satu sore itu saya tertidur karena saking lelahnya berpikir. Saya bermimpi saya didatangi oleh almarhum ayah saya gitu. Ayah itu Muslim, tidak Muslim? Non Muslim.